Polisi menangkap dua pelaku pembuangan bayi di toilet kereta api. Sebelumnya seorang bayi ditemukan di kereta api Sancaka 4 Juli lalu. Wanita 25 tahun dan kekasihnya terjerat kasus hukum setelah membuang bayi laki-laki mereka di toilet wanita gerbong eksekutif kereta api Sancaka di stasiun Solo Balapan. Bayi laki-laki malang itu diperkirakan baru berusia 4 hari saat ditemukan. Identitas keduanya terungkap setelah polisi melakukan olah TKP. 1 Juli setelah melahirkan seorang diri, wanita ini menemui kekasihnya yang menolak bertanggung jawab. Akhirnya dua sejoli ini sepakat meninggalkan bayi mereka di toilet wanita gerbong kereta Sancaka. Seorang pria mencuri bahan bakar solar dari truk trailer pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku beraksi seorang diri membawa selang dan jerigen. Dengan santai, seorang pria mencuri BBM dari truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Cukup nekat, pelaku beraksi seorang diri di siang hari dengan menggunakan selang dan membawa jerigen. Saat itu truk tengah berhenti di depan halte. Pelaku lalu membawa jerigen berisi BBM curian ke lahan kosong. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan mobil klinik hewan keliling sebagai upaya mempertahankan status Jakarta sebagai daerah bebas rabies. Klinik hewan keliling menyediakan berbagai layanan bagi hewan peliharaan warga, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan dokter hewan, hingga vaksinasi dan sterilisasi. Pemprov DKI menargetkan layanan ini dapat membantu menekan resiko penularan penyakit zoonosis sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan. Pramono Anung menegaskan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan layanan kesehatan hewan yang mudah diakses sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di Jakarta. Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menyatakan klinik hewan keliling merupakan wujud realisasi komitmen gubernur untuk memperkuat layanan kesehatan hewan yang cepat, mudah diakses dan berkualitas. Maka dengan layanan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik dari semua hewan yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap unit mobil tadi akan beroperasi di 1 kota madya yang ada. Ada paramedis, ada dokter hewan, dan ditangani secara profesional. Kita yang bebas rabies tentunya harus kita dukung, kita tetap maintain, kita rawat. Maka aktivitas mobil klinik hewan ini saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara. Jakarta ini benar-benar ada tempat yang terintegrasi dan fokus dalam pelayanan hewan. Ini kan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Jadi saya janji kampanye Pak Gubernur, saya coba mendorong. Nah, Pak Kadis ini juga orangnya lumayan cerdas dan inovatif. Nah, makanya hari ini dieksekusi, ditunjukkan kepada kawan-kawan semua bahwa memang kita ini ada mobil seperti ini untuk menjangkau pelayanan bagi para Pemirsa, kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di Lampung. 3 penumpang truk tewas. Kecelakaan maut melibatkan 2 kendaraan truk dan sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera di kawasan Desa Penawarejo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kejadian bermula saat kedua truk melaju dari arah yang berlawanan. Akibatnya truk bermuatan singkong terguling di tengah jalan dengan seluruh muatan tumpah dan sejumlah penumpang truk tergeletak. Truk bermuatan pasir terperosok ke dalam parit hingga terbalik. 3 orang penumpang truk singkong tewas di lokasi kejadian, 1 luka berat dan 5 luka ringan. Seluruh korban insiden ini pun dievakuasi ke Rumah Sakit Mutiara Bunda.
Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi dengan menggunakan bantuan alat berat. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, AA News melaporkan. Diduga akibat petugas terlambat menutup palang pintu, truk box ditabrak kereta api di Nganjuk, Jawa Timur. Sopir truk tewas dan seorang pengendara sepeda motor luka tertimpa truk. Peristiwa kecelakaan terjadi di perlintasan rel kereta api di Desa Bogor Kulon, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang dikemudikan korban melaju kencang dari Nganjuk ke arah Madiun. Saat tiba di perlintasan kereta api, tiba-tiba ada kereta api Logawa yang posisinya sudah sangat dekat dan langsung menabrak truk tersebut. Truk pun ringsek tertabrak kereta, di mana pengemudi truk langsung tewas di lokasi kejadian. Sementara satu orang lain pengendara motor yang berada di samping truk menderita luka-luka setelah tertimpa bodi truk yang ringsek. Diduga peristiwa ini terjadi karena petugas penjaga perlintasan terlambat menutup palang pintu. Untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtiar Bagus, AA News melaporkan. Mobil menabrak 4 kendaraan terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi lansia kelelahan dan mengantuk saat mengendarai mobil. Kecelakaan beruntun melibatkan mobil dan 4 kendaraan lain, termasuk angkutan umum dan becak motor, terjadi di Jalan Poros Goa, Takalar, Kabupaten Goa. Warga berusaha mengevakuasi sopir angkot yang terjepit di kabin kemudi. Sementara 3 korban lainnya, 1 diantaranya penumpang angkot luka parah di kepala. Peristiwa kecelakaan bermula saat mobil dikemudikan lansia melaju dengan kecepatan tinggi menuju Kabupaten Goa. Diduga karena mengantuk, mobil tiba-tiba pindah ke lajur kanan dan menabrak angkutan kota dan becak motor. Ugal-ugalan di jalan, 2 sepeda motor dikendarai remaja adu banteng di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 5 orang terluka termasuk anak-anak. Innalillahi wa inna kecelakaan. Pengguna jalan geger saat melihat 3 motor beserta 5 orang korban tergeletak di tengah jalan dan pinggir jalan. Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi segera mengatur jalan dan meminta bantuan ambulans untuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal dari aksi kebut-kebutan pemotor yang dikendarai remaja. Saat tiba di lokasi, pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatannya hingga terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah berlawanan. Naas, 1 kendaraan lain yang berada di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak 2 sepeda motor yang sebelumnya mengalami adu banteng. Saat ini 5 korban termasuk anak-anak menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 1 diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pelaku perusakan mobil mewah di kawasan Sunter, Jakarta Utara viral di media sosial ditangkap polisi. Pelaku kesal karena korban tidak memberikan jalan. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang terlihat emosi turun dari mobilnya dan merusak kendaraan milik korban di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah. Kurang dari 24 jam pelaku ditangkap polisi di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat. Motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi sesaat di jalan raya. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus tawuran maut di Jalan Rawa, Jati Timur Raya, Pancoran, Jakarta yang menewaskan seorang remaja. Polisi tangkap 4 pelaku berikut barang bukti senjata tajam.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus tawuran maut yang terjadi di Jalan Rawajati Timurraya Pancoran, Jakarta dengan menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku terdiri dari 3 anak berhadapan dengan hukum serta 1 tersangka dewasa. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga menyita 6 barang bukti berupa hasil visum korban, rekaman CCTV, dan 2 bilah senjata tajam. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam menyebabkan 1 korban meninggal dunia akibat luka bacok di bagian punggung dan kepala. Orang yang kami amankan ada 3 ABH dengan nama inisial APK, yang kedua AFF, dan 3 RSR. Dan untuk tersangka ada 1 atas nama Dimas Nanda Pamungkas. Polisi menegaskan proses hukum akan terus dikembangkan apabila ditemukan keterlibatan pelaku lain dalam peristiwa tawuran maut tersebut. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Viral komplotan begal bersenjata tajam serang dan curi motor warga di Cianjur, Jawa Barat. 4 pelaku berhasil diamankan, diantaranya 3 anak di bawah umur dan 1 lainnya dewasa. Beginilah rekaman CCTV saat komplotan begal motor bersenjata tajam serang dan curi motor warga di Jalan Raya Sukaluyu, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, kejadian bermula saat sekumpulan warga sedang berkumpul di salah satu ruko tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam. Warga yang panik ketakutan langsung berhamburan berlarian menyelamatkan diri. Video tersebut viral di media sosial. Sebanyak 4 orang pelaku berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur dan Polsek Sukaluyu. 3 orang diantaranya berstatus anak masih di bawah umur dan 1 lainnya dewasa. Dari hasil penelusuran diketahui 1 orang pelaku yang berstatus anak masih di bawah umur merupakan eksekutor penyerangan dan mencuri sepeda motor warga yang tengah terparkir di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun petugas berhasil mengamankan 2 bilah senjata tajam berupa celurit dan 2 unit sepeda motor. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif penyebab aksi kejadian. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. 6 kawanan begal di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Dalam aksinya pelaku melepaskan busur panah kepada korban. CCTV merekam komplotan begal yang tengah melintas membawa motor hasil rampasan dari seorang warga di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya merampas motor, pelaku juga tega melukai korbannya dengan busur panah. Tidak berselang lama, polisi menangkap 6 pelaku di rumahnya masing-masing. Kepada polisi, para pelaku mengaku aksi tersebut merupakan kedua kalinya. Dalam aksinya, para pelaku biasanya berkonvoi, mengepung dan menyerang korbannya. Pelaku juga mengaku motor hasil begal dipreteli hingga dijual ke para penadah di Kota Makassar. Ke-6 pelaku diamankan di Polsek Tamalate untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengejar rekan pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sidang kode etik oknum anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nuridin, digelar di Polda Jawa Tengah. Aibtu Nuridin terancam dipecat setelah diduga lakukan tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengaku istri sirinya. Sidang kode etik yang digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah Semarang menghadirkan 5 saksi, mulai dari anggota kepolisian, aparat desa, hingga warga yang mengenal dekat Aibtu Nuridin. Keterangan saksi menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Aibtu Nuridin. Selain menjalani proses pidana, Aibtu Nuridin juga menghadapi proses kode etik Polri.
Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan terancam dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Hari ini Bitpropam Polda Jawa Tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Aibtu Nuridin, di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, kekerasan seksual hingga penyiraman air keras yang diduga dilakukan Aibtu Nuridin. Korban juga mengaku dipaksa mengonsumsi narkoba selama menjalani hubungan dengan terlapor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam bersama saya Raditya Ayu. Pemirsa, petugas gabungan dari Sudin Sosial Jakarta Barat bersama Satpol PP serta kepolisian menggelar operasi penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah titik taman dan kolong jembatan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi ini belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk dilakukan pembinaan. Seorang wanita bertindak histeris saat terjaring operasi penertiban yang digelar petugas gabungan di Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu dua anak ini bersikeras menolak dirazia petugas. Namun petugas akhirnya dapat membujuk ibu bersama dua anaknya tersebut dibawa dari lokasi. Penolakan serupa juga dilakukan seorang wanita PPKS lainnya ketika hendak dirazia petugas. Sedikitnya 13 orang yang tinggal di sejumlah taman dan kolong jembatan turut terjaring razia. Setelah didata, belasan orang dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal ini disampaikan Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus Kejagung. Penyidikan 3 perkara korupsi yang menyeret Febri Adriansyah resmi dilempahkan ke Kejagung sebagai bagian dari sinergi antar penegak hukum. Adapun 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Adriansyah, yakni dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, satu pihak swasta berinisial DR juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengawal kasus ini, Komisi 3 DPR RI akan membentuk panja. Menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sangkaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Untuk panja panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3, ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus, ya. Di Komisi 3 DPR, setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum, ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya. Hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan.
Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jampitsus Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Ya, langkah ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegak hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan dengan normal, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terima kasih rekan-rekan. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemirsa, tentang barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah oleh Barreskrim Polri, kami rincikan. Pertama di Cafe The Clan Signature, pemirsa, ditemukan 3.130.000 dolar Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 889.965 US dollar, setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah. Total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Pemirsa, pasca penggeledahan rumah kediaman milik Jampitsus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Salah satu rumah yang berada di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat nampak sepi. Sejak pagi, suasana rumah kediaman milik Jampitsus Febri Adriansyah di Jalan Radio Dalam 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terpantau nampak sepi. Berbeda dengan beberapa hari lalu, rumah Febri Adriansyah sempat dijaga oleh petugas TNI setelah polisi menggeledah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Bogor. Sebelumnya, Jampitsus Febri Adriansyah akui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipit Korpori adalah rumah pribadinya. Namun Febri membantah pemilik
kafe di Cipete yang digeledah polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut. Tetapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan Cafe The Clan yang juga digeledah oleh polisi. Jampitsus Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Ya, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi memamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. 15 saksi telah diperiksa polisi dalam kasus ini. 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura merupakan barang bukti hasil penggeledahan polisi di 13 lokasi. Emas seberat 74 kg disita dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti, termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa 15 saksi, namun belum menetapkan tersangka. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansyah lebih berat dari emas yang ada di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait dengan penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif.
Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga kejaksaan dalam acara peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB hari Jumat. Selesai. Merdeka! Prabowo mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah rakyat. Pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ledakan beruntun cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk respons terhadap agresi militer Amerika Serikat dan juga janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Tak hanya serang pangkalan AS, Iran juga menembak drone MQ-9 Reaper di Korach, Iran. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Pembalasan ini sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Rudal balistik milik Iran menghantam pangkalan besar Amerika Serikat kelima di Bahrain. Kepulan asap pekat terlihat di sekitar pangkalan. Tak hanya di Bahrain, Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Terlihat serangan tersebut terekam CCTV. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran juga berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Korach, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman.
Namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah gudang senjata milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan sebuah gudang persenjataan milik pejuang Hizbullah. Serangan ini terus dilakukan Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Penghancuran gudang persenjataan untuk menghilangkan ancaman pada pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel menghancurkan 5 terowongan Hamas di Gaza, Palestina. Terowongan Hamas membentang sepanjang 2 km di bagian jalur Gaza Utara. Operasi penghancuran dipimpin pasukan Brigadir Lapis Baja ke-14. Sebelumnya pasukan Zionis Israel mengklaim telah membunuh salah satu pejuang Hamas. Zionis Israel mengklaim telah membunuh pimpinan Nukba sayap militer Hamas, Yahya Said Muhammad Hamdan yang melakukan serangan pada 7 Oktober 2023. Hamdan berencana melakukan serangan terhadap Zionis Israel dan memulihkan pejuang Hamas di Gaza. Hamdan merupakan ancaman nyata terhadap pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Gaza. Setelah AS Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Katz menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan jauh lebih besar. Jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei resmi dimakamkan di kota kelahirannya Mashhad setelah melalui serangkaian prosesi upacara-upacara penghormatan selama sepekan terakhir. Prosesi pemakaman bersejarah ini berlangsung di bawah bayang-bayang ketegangan geopolitik menyusul hasil serangan militer balasan antara pihak Amerika Serikat dan militer Teheran. Jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei resmi dimakamkan di kota kelahirannya Mashhad setelah melalui rangkaian prosesi upacara-upacara penghormatan selama sepekan terakhir. Jenazah resmi dimakamkan di aula peringatan makam Imam Reza pada Jumat 10 Juli 2026. Peti mati mendiang Ali Khamenei yang ditutup oleh bendera nasional Iran dibawa langsung menuju kompleks suci yang terletak di kota Mashhad bagian timur. Jutaan lautan manusia tampak memadati area luar kompleks pemakaman seraya melantunkan doa-doa penghormatan terakhir bagi sang pemimpin tertinggi.
Upacara pemakaman ini berlangsung di bawah ketegangan militer akibat serangan balasan antara pihak Amerika Serikat dan Teheran yang memasuki hari kedua. Sejumlah pejabat berwenang Iran mengonfirmasi bahwa operasi gempuran udara militer Amerika Serikat tersebut telah menewaskan sedikitnya 17 orang. Media pemerintah juga menyatakan salah satu target rudal pihak Washington merusak jalur kereta api strategis yang menghubungkan kota Teheran dengan wilayah Mashhad. Sebelum dimakamkan di Mashhad, pihak otoritas Iran telah menggelar rangkaian seremoni besar-besaran selama beberapa hari terakhir yang berpusat di Teheran. Ritual penghormatan akbar ini dilaporkan tidak hanya memadati kota-kota suci Iran, melainkan juga meluas hingga ke situs suci kaum Syiah di negara tetangga Irak. Selain dihadiri oleh pejutaan pelayat lokal, upacara pemakaman kenegaraan ini juga dihadiri oleh delegasi asing, utusan resmi dari puluhan negara sahabat.